Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Hadirin ikhwatul iman, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, juga kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu lagi di dalam acara Sahur on the Pad. Insya Allah kita mencari keberkahan dalam ibadah sahur. Dan buat ikhwatul iman, untuk hari ini alhamdulillah saya ditemani oleh Kang Teddy. Kang Teddy lagi ya. Sensei Teddy. Sensei Teddy, saya memang populernya dengan istilah sensei. Padahal artinya sensei sami ustad oke. Iya. Sensei guru ustad itu sama. Bangga kapan? Ya, mungkin. Sehat ya Kang ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Ternuhun udah bisa kita sharing-sharing lagi di sini. Ya, alhamdulillah sami-sami Kang Fadil, hatur nuhun pangangkatna. Terima kasih ya. Aduh, Sunda dewa ya. Ya, mungkin untuk ikhwatul iman, insyaallah kita akan sharing nanti untuk ikhwatul iman yang sedang menjalankan sahur ataupun sedang menyiapkan sahur, dan ada juga yang sudah sahur. Insyaallah kami akan temani ikhwatul iman semua hingga menjelang menjelang subuh nanti ya. Ya, kita akan sharing, kita akan ngobrol-ngobrol santai. Insyaallah mudah-mudahan apa yang kita obrolkan, apa yang kita sharingkan ini menjadi ilmu yang berkah. Amin. Dan tambahan ilmu untuk kita semua. Ya, amin. Dan mungkin Kang, untuk subuh kali ini saya akan mungkin yang akan kita obrolkan kita bahas itu tentang ketika Ramadan atau ketika saum kita tidak produktif. Jadi kalau ada bahasa Ramadan rebahan gitu ya. Rebahan terus gitu ya. Betul. Ramadan tibra, bukan Ramadan tiba. Ramadan tibra kan gitu. Jadi memang ada mungkin Kang yang memang bukan beranggapan ya, melaksanakan hal itu gitu. Jadi ketika Ramadan itu ya memang rebahan gitu ya. Karena apa? Karena mungkin mereka beranggapan bahwa kalau tidak seperti ini berat. Jadi memang sebetulnya mungkin kita juga tidak bisa menjudge bahwa nggak boleh kayak gitu ya. Karena memang pada dasarnya kekuatan orang itu berbeda-beda ya kan. Jadi dengan mereka berusaha untuk bisa menyelesaikan tamat lah setidaknya saumnya gitu ya. Karena gini Kang, karena ada orang yang berusaha itu dengan caranya masing-masing ya kan ya. Ada yang mungkin kalau anak-anak saya kan masih kecil-kecil kan. Iya betul. Masih kecil-kecil, jadi dia itu bersaum itu ketika udah pulang ke sekolah, kadang dia bangun tidur itu main game. Ketika main game setelahnya ngabuburit, main keluar itu. Dan memang kalau disebut kapan atuh ya kalau pengen sempurna gitu ya, kapan atuh nanti lawahna, kapan nanti ininya gitu ya. Tapi saya mungkin sedikit-sedikit Kang, karena memang untuk zaman sekarang anak kecil mau bersaum juga itu saya anggap udah hal yang alhamdulillah gitu ya. Walaupun memang kita pengennya sih sempurna ya Kang ya, pengennya sempurna gitu ya. Cuman memang kadang-kadang ekspektasi kita terlalu tinggi kan. Ekspektasi orang tua tuh terlalu tinggi kepada anak yang menjadikan anak itu stres gitu kan. Nah, kembali lagi ke tema Kang. Apakah memang ketika Ramadan ini ya Ramadan tibra rebahan terus. Nah, itu seperti apa Kang? Apalagi kan kalau Kang Teddy ini Ramadan masih aktif ya? Aktif. Di jiu-jitsu, dojo, di kebugaran, di masih. gym ya masih. Berarti tetap tidak berkurang. Siang-siang tetap gitu ya. Tapi mungkin yang biasa jadwal siang dan pagi itu kita geser ke sore dari jam 4
sampai menjelang dekat ke betul. berbuka ya. Ya mungkin itu Kang. Nah mungkin tanggapannya seperti apa Kang Baik. untuk memang yang ini Ramadan kok rebahan nah, gitu. Rebahan ke Ramadan ini. Oke Kang. Begini aja ya Kang Padi, kita aduh, dia ada masuk. Jadi kita harus tahu juga dulu, ya tuh saya selalu gitunya Kang, selalu menyikapi segala suatu perkara itu dari memaknainya dulu, memaknai. Sehingga setelah benar memaknai pasti benar menyimpulkan. Betul, betul. Benar memaknai menyimpulkan pasti sikap kita juga tidak akan keliru, pasti akan benar. Nah, tadi rebahan, ya rebahan mah boleh-boleh saja, nggak ada larang kan, karena kan begini, yang menjadi perbedaan kan ada dua hal tuh, ada perbedaan, ada pertentangan ya. Kan tidak setiap perbedaan harus bertentangan, Kang. Betul, tidak berujung jadi pasea gitu. Tapi kalau pertentangan pasti berbeda. Nah gitu, ketika kita membeda. Kenapa? Karena pertentangan itu perbedaan secara qot'i kalau dalam bahasa dalil fikih mah. Nah kalau perbedaan biasanya dalam dalil-dalil yang sifatnya zoni, prasangka gitu. Nah itu mah boleh-boleh saja. Mungkin nanti juga contoh nih di akhir Ramadan nih, ada potensi nggak untuk berbeda hari? Ada. Nah, itu perbedaan bukan pertentangan. Betul, betul. Nah, gitu. Nah, ya gitu kan. Karena yang misalkan hari A dia menganggapnya itu tanggal 1, yang hari B juga tanggal 1 gitu kan. Ngan cuma harinya yang berbeda. Nah, gitu. Itu mah nggak apa-apa. Karena itu masih sifatnya zon. Nah, ketika kita memahami bahwa Ramadan itu sesuatu yang berat, maka sampai kapanpun itu akan menjadi berat. Maksudnya Ramadan itu saum ya. Saum, karena pasti kita berbicara tentang Ramadan, bicaranya tentang saum. Gitu, nggak mungkin bicara tentang apa ibadah haji gitu kan. Pasti saum itu nih, kalau di bulan Ramadan itu saum bukbar. Ada buka bersama, ada buka bareng gitu. Nah gitu, seperti itu. Itu pasti itu korelasinya. Takjil gitu kan, wah, di pinggir-pinggir jalan gitu kan, yang tadinya tidak ada jadi ada. Dan jadi kalau kita berbicara nanti Ramadan, saum, kolak, ya kan, takjil, pasti yang terbayang itu makanan. Nah, ketika begitu Ramadan, saum, rebahan, nah, gitu. Karena kita juga rebahan Kang, cuman rebahannya sambil keringatan gitu. Grand fighting kan rebahan juga. Push up apa itu? Ya gitu kan. Ketika ada pertarungan di bawah itu rebahan juga. Nah kita, ya itulah, harus produktif ya kan. Karena begini, di pertemuan sebelumnya saya bilang bahwa ujian itu yang paling berat itu bagi manusia itu waktu. Karena waktu itu, sorry ya Gen Z kalau baru dengar istilah khulqun jadid. Khulqun jadid itu bahasa Arab ya, bahasa kitab itu artinya makhluk yang selalu baru Kang. Jadi hari misalkan tanggal sekarang dengan tanggal besok, atau tanggal sekarang tahun ini dengan tanggal sekarang yang seperti misalkan sekarang tanggal 10 nih, di tahun kemarin itu berbeda. Nah jangan sampai orang yang rugi itu kan, di surat yang kita favorit kan surat apa? Kalau kita sholat wal asri ya, sholat al asr yang hanya 3 ayat. Yang rugi itu kan orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu diantaranya. Nah makanya rebahan itu boleh. Tapi ulah tibrateuing lah, boleh. Apalagi kita menghadapi situasi masih kan sambil sekolah juga, kemudian saum juga, dan banyak aktivitas yang lain. Tapi insya Allah kalau proporsional rebahannya, insya Allah tetap berkah, tetap tidak akan menghilangkan esensi pahala dari saum tersebut. Betul, gitu ya. Kecuali kalau boboknya gitu kan, tadi rebahannya, kereknya, kerek itu apa ya, ngoroknya itu, tidurnya itu setelah habis ba'da subuh, nanti bangun-bangun menjelang maghrib. Terus saumnya di mana? Tidur ya. Nah gitu, boleh, saya tidak melarang ya. Bahkan kan ada nih yang salah memaknai tadi kan, akhirnya salah menyimpulkan, salah menyikapi. Jadi karena dia dapat informasi gitu kan, bahwa orang yang saum itu jangankan aktivitasnya, tidurnya juga ibadah. Jadi terus tidur dan ibadah gitu. Nah bukan begitu. Jadi begini maksudnya, saum itu bisa sambil tidur. Paham ya Kang ya? Ari sholat biasa sambil tidur? Tidak bisa.
Nah, itu luar biasanya ibadah saum itu. Iya kan? Baca Quran atau apa kita berhaji bisa sambil tidur? Tidak bisa. Saum mah bisa sambil tidur, tapi jangan dimaknai tidur melulu gitu. Ya, betul. Demikian, Kang. Ya, mungkin itu ya, Kang ya. No. Mungkin memang sebetulnya terkadang memang makna rebahan itu adalah tidur ya, Kang. Ya. Oh, seharian rebahan, seharian tidur. Mungkin, tapi memang kalau bahasa anak-anak sekarang itu rebahan itu lengle lah. Ya, kalau disebut bahasa lengle apa ya berarti? Ya. Leha-leha gitu. Generasi rebahan, kadang ada yang bilang begitu. Leha-leha, dia diam di kamar nonton itu ya. Mungkin apa, nonton drama Cina. Kalau dulu drama Korea gitu ya, kalau sekarang drama Cina. Cina leuheung lamun wong pehung. Tapi memang Kang maksudnya pada dasarnya saya pun pernah merasakan di titik itu. Iya, saya pun sama. Iya, di titik memang apa kok berat ya, berat itu. Jadi sampai memang ketika masuknya bulan Ramadan, saya nyetok film Kang dulu. Jadi kalau Ramadan itu saya nyetok film pulang kuliah atau pulang sekolah, saya harus nonton. Jadi ngabuburit eta gitu. Yes. Nah, kalau enggak saya nyetok buku biasanya. Jadi memang ya rebahan aja gitu, diam gitu di kamar gitu ya. Ini memang aktivitasnya malam lah kan gitu ya. Karena memang lebih memungkinkan itu. Nah, memang tapi gini Kang, apakah itu apakah karena orang selalu berpikirnya bahwa yang lebih sulit itu pasti lebih bagus ya. Yang tidak sulit itu bagus. Bahkan karena kan memang kalau disebut kalau yang capek itu pastilah ini mah seperti apa sih? Oh iya maksimal gitu kan. Kelihatan capek atau apa. Tapi yang kelihatan sehat iya mah itu maksimal kan bisa kayak gitu Kang. Betul. Nah, mungkin memang kita bisa memaknai seperti apa Kang, bahwa memang sebetulnya bahwa Ramadan itu sebetulnya memang kita harus berkegiatan secara full gitu ya. Atau memang ya balik lagi ke diri kita. Karena kan kalau saya baca ya dalam sebuah hadis bahwa saum ini milikku ya, milik Allah gitu. Jadi untukku gitu. Jadi memang kita tidak bisa menjudge bahwa ini nggak benar, ini nggak saum itu. Karena apa? Karena Allah saja sudah menyatakan bahwa rumah saya teman nilainya mah gitu. Betul. Nah, mungkin kayak gimana Kang? Ya, jadi setiap perkara ya kan kalau berbicara tentang seperti saum itu konteksnya ibadah ya, ta'abudi ya. Ta'abudi itu guys gini guys. Bahasa kita itu kerja gitu loh. Ya kan? Kan cuman dalam bahasa Arab, dalam bahasa istilah-istilah fikih, istilah-istilah Islami itu jadi bahasa Arab kan. Ibadah, ta'abud itu kan kalau bahasa kita tuh bahasa bekerja gitu ya. Penyembahan atau ritual apa gitu. Tapi kita bekerja juga. Kenapa kita diperintah? Kenapa kita saum? Karena kita diperintah. Artinya Allah itu memerintah kita dalam tanda petik nih ya, saya pinjam istilah lah, kepada karyawannya lah gitu, kepada abdinya, kepada hambanya. Kamu saum, gajinya berapa ya Allah gitu kan. Pokoknya gajinya gimana saya nanti, yang penting kamu saum aja. Beda dengan sholat ya kan. Sholat itu sudah dijelaskan pahalanya apa gitu kan, atau yang entengnya dulu lah, wudu lah, wudu ya, karena pintu sholat itu adalah wudu. Kata Rasulullah SAW, ketika kita wudu dengan benar, sesuai tuntutan sunnah, sesuai tuntunan Rasulullah SAW, dengan benar, kemudian kita berdoa, ya doanya syahadat itu, maka Allah membuka 8 pintu sorga. Dari wudunya aja gajinya 8 pintu sorga Kang. Ya kan? Itu ya belum ke sholatnya, belum ke sholatnya, udah masuk di saf. Ini saya ngasih ilustrasi dulu ya, biar anak-anak biar teman-teman kita lebih memahaminya mudah gitu. Karena ilustrasi itu lebih ini. Belum ke sholatnya, belum kerjanya. Di saf pertama kalau berjamaah, gajinya kan unta. Nah, kenapa kita itu nggak merasa digaji sama Allah, nggak merasa dipahala? Karena kita nggak paham.
Sekarang gini. Nah, kenapa terasa berat? Karena tidak terbiasa. Makanya kalau dengan datangnya saum itu, kenapa yang jadi beratnya itu tentu tidak boleh makan dan tidak boleh minum selama kita saum. Itu yang akan menjadi berat. Dan biasanya orang yang kosong perutnya, ya yang lapar dan haus itu biasanya emosinya agak sumbu pendek gitu ya. Betul. Dan cenderung rasa malasnya meningkat karena kadar gulanya ini dari kesehatan olahraga nih, karena kadar gulanya turun Kang, turun gitu. Kemudian pasti lebih arahnya ke ngantuk. Tapi dengan tidak menjustifikasi gitu kan, kita ke anak-anak zaman sekarang. Dan saya juga kata Kang Padi pernah di titik itu. Betul. Pernah di masa itu ayeuna we saum nanti geus 50 leuwih gitu kan. Kita saum tuh sambil tilawah Quran. Dulu mah boro-boro kan pemotorannya gitu kan. Betul. Nah gitu. Lewati aja guys. Jadi fase itu lewati aja ya. Karena kita juga mengalami seperti anak-anak atau adik-adik semua gitu kan yang di usia itu, di Gen Z sekarang. Makanya saya ekspektasi nggak terlalu tinggi. Kamu udah mau saum aja udah alhamdulillah. Mau saum itu kamu benar, mau saum itu kamu tidak benar. Maksudnya begini, dibarenginya dengan cuma rebahan. Kan rebahan itu saya tuh tahu awalnya tina HP kan. Jadi nyoba HP kan bari ngagoler gitu. Nah itu disebut rebahan. Pasti baru udah anak-anak Gen Z sekarang nggak mungkin rebahan tanpa ini. Betul, tanpa gadget. Nggak mungkin. Pasti pakai ini. Rebahan doang mah tuh nggak mungkin. Nah gitu. Jadi kalau mau rebahan aja gitu. Tapi cerdaslah dalam rebahan. Gitu kan. Jangan terlalu mengarah kepada hal-hal yang tidak, tadi kata Kang Fadil, tidak produktif. Ya kalau Kang Fadil rebahannya sambil baca buku mah luar biasa. Yang penting bukan buku Shinchan aja kan. Ya paling cecengiran tepung kalau tidak kan. Nah gitulah kurang lebih lah. Jadi enjoy aja lah. Iya. Gitu. Betul. Gini dia emang pada dasarnya sebetulnya kekuatan orang itu beda-beda ya. Kekuatan tiap orang itu berbeda. Jadi memang kadang-kadang yang kita anggap bahwa gitu wae gitu, belum tentu gitu wae keur batur mah gitu kan ya. Jadi ikutan nih bahasa Sunda. Makanya betul. Ya memang karena kita orang Sunda sih. Jadi memang kadang-kadang kita terlalu menjudge bahwa kok dia kayak gini, kok dia kayak gitu. Bahkan ngelihat kita ada orang yang tidak saum pun kita menjudge duluan padahal mungkin dia sedang safar atau mungkin sedang dapat rusuh atau apa gitu ya. Bisa jadi seperti itu gitu ya. Dan memang kembali lagi Kang, tapi mungkin memang ini juga buat motivasi ya, buat motivasi teman-teman semua gitu ya. Teman-teman semua mungkin memang kadang-kadang Kang mindset yang bermain gitu. Ketika kita bermindset bahwa dapat Ramadan, masuk ke bulan Ramadan, mindset kita bahwa wah bakalan siang-siang lapar ya, lulus ya. Itu udah bakalan, kita tujuannya udah tahu lah arahnya kemana nih. Pasti arahnya ke rebahan gitu ya. Tapi ketika kita lebih berpikir mungkin lebih mindsetnya bahwa wah Ramadan nih banyak pahlawan dia. Nah, kan itu mungkin mindset kita pun, that's the point. Betul kan? Kita akan lebih produktif. Produktifnya kemana? Produktifnya mungkin ke pahala ya. Yes. Dan mungkin memang kalaupun dagang gitu ya, kita ada apa sih yang orang-orang yang berbisnis ya, mindsetnya bahwa wah Ramadan ini ya tadi ya, tajil itu di mana-mana kan Ramadan ada yang berbisnis pasti langsung berpikir tajil nih gitu kan. Jadi memang kembali lagi kepada mindset itu. Betul. Nah mungkin memang mindsetnya kita seperti apa, perbaiki itu, insya Allah itu menjadi hal utama itu, mendorong ya, motivasi utama. Mungkin gitu ya Kang Deddy. Betul, saya sepakat ya dengan mindset itu, karena segala sesuatu itu tergantung pola pikir. Nah tadi, kalau pola pikirnya bahwa saum itu berat, ya berat Kang, sampai kapanpun. Betul. Mindsetnya tuh. Misalkan saum itu ringan dan itu mengindahkan, mengendahkannya, menyenangkan gitu saum itu. Ya menyenangkan gitu kan. Gimana tergantung mindset kita. Nah, mindset itu tentunya awalnya diwarnai oleh
pengetahuan, gitu kan, informasi lah, jangan dulu ke pengetahuan, informasi yang kita dapat. Nah kalau informasi itu udah kita cengkram dengan akal, nah itu baru jadi pengetahuan, jadi ilmu, gitu. Nah kemudian cara menyikapi kita terhadap sesuatu tadi, ya kan, ini apa nih mindsetnya? Ya tuh kan mindset akan melahirkan suatu sikap nanti. Betul. Nah untuk itu biar kita bijak dan ini jangan dulu menjustifikasi. Betul. Ya kan? Ya banyak contoh kan orang itu, yo sholatna bacaan kieu, ya kan? Ya sholatna bacaan kieu, nu salah nu mana? Nu teu sholat lain cantang tuh, nu teu sholat gak salah, lamun anu teu sholatna keur head jadi bener atuh. Betul. Iya, jadi bener atuh nu sholatna anu dia tidak sholat karena head jadi benar dong. Nah, ketika itu jangan justifikasi, kenali dulu apa ini gitu. Makanya sekali lagi saya jadi ingat kepada siapa? Adinda tercinta nih, Al Ustadz Eka Permana Habibillah Allahu yarham ya. Beliau tuh selalu walaupun usianya jauh di bawah saya, tapi saya banyak belajar dari beliau. Ingat Kang, setiap istilah, setiap kalimat, setiap apa itu terikat kepada makna. Makna terikat kepada kesimpulan, kesimpulan terikat kepada sikap kita. Nah makanya kalau kita salah memaknai, salah menyimpulkan, salah juga menyikapi. Nah, mari anak-anak kan teman-teman semua kaum muda gitu kan, Gen Z, kalau misalkan mau tahu tentang apa sih tadi mindsetnya, biar kita benar kesananya, makanya kita harus membuat target. Targetnya apa? Target kamu Ramadan apa? Baju baru, pacar baru. Betul. Nah itu target dulu, apa targetnya? Saum, misalkan saum tamat dulu, peduli misalkan dibarengi dengan apa, dengan amal-amal ibadah yang lain itu mah nextnya ya. Tapi target dulu, bikin target. Saya pokoknya saum Ramadan bulan apa tahun ini harus apa, tidak ada bolongnya, harus tuntas gitu kan. Gitu. Dan target keduanya apa? Saya tidak meninggalkan sholat fardu. Itu kan, tidak meninggalkan sholat fardu dan sholat tarawih, contohnya gitu. Itu dulu yang enteng-enteng bagi dari dikaliguskan mah. Jangankan saya misalkannya udah terproses sekian lama, mudah anak-anak. Betul. Gen Z kaget. Iya, dikasih bacaan apa surat Al-Zalzal aja udah bilang panjang kan. Kuluh aja dibagi 2 gitu kan. Nah, seperti itulah kurang lebih. Bikin mindsetnya benarin dulu, apa itu saum. Yang kedua targetnya apa. Biasanya manusia itu, biasa Kang Padi saya juga, yang jadi semangat tuh apa? Target punya tujuan. Tujuan akhir. Apa gitu. Kalau orang nggak punya tujuan, udah nggak akan bisa lagi punya semangat gitu kurang lebih. Betul. Jadi memang itu ya untuk teman-teman ya. Kadang memang kalau di bulan Ramadan ini Kang, sebetulnya kan detik-detik detik-detik yang paling nikmat itu adalah ketika setelah asar, rata-rata seperti itu. Betul. Ya jam 5 mungkin menjelang berbuka ya. Betul. Menjelang berbuka itu kondisi di mana semangat naik lagi Kang. Iya. Semangat itulah yang muncul kata lagi. Rasulullah bahwa dua kebahagiaan itu. Iya. Di antaranya itu menjelang buka. Menjelang buka ya. Kalau yang nggak saum bahagia nggak? Yang nggak saum buka apa mau menjelang buka enggak, tidak akan mendapatkan kenikmatan itu. Dan itu tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Betul Kang, betul banget Kang. Betul. Jadi memang di masa-masa itu memang itu injury time ya. Injury time itu semangat baru muncul. Dan memang sebetulnya pada dasarnya syahwat kita itu terbatas sih. Betul. Ya, ada batasnya gitu. Ketika kita berbuka dan kemudian kita tajil gitu ya. Padahal yang kita impikan itu makanan tuh banyak, tapi kok tajilnya wareg. Kadang-kadang anak-anak ya, segala dibeli gitu ya, dimakan kan sama sekian. Dan memang momen kenikmatan itu ya mungkin itu dari takjil, maghrib kita makan, setelah itu isya, memang momen itu Kang. Iya, betul. Momen kenikmatan itu tidak bisa terungkap dengan kata-kata ya, keindahannya itu ya. Betul. Ya itu di dunia, apalagi nanti di akhirat ketika kita berjumpa dengan Allah, dengan Rasulullah gitu kan. Nah gitu. Jadi sekali lagi target kita tuh apa gitu kan. Nah sehingga kita mencapai ini entengnya aja gitu kan. Kebahagiaan itu yang tadi menjelang buka
menjelang iftar, menjelang detik-detik injury time adzan yang jadi sekarang ratingnya tertinggi. Iya. Yang ditunggu-tunggu ya. Ada maghrib yang nggak ada iqomahnya. Satu-satunya adzan yang nggak ada iqomahnya dia di TV. Iya. Nah gitu. Jadi beda gitu ya, rasanya itu girohnya itu, kita bahagia menjelang Ramadan, menjelang buka iftar, menjelang buka. Tapi bagi orang yang tidak saum itu rasa itu nggak Tidak ada. ada gitu. Pernah saya kata tidak saum karena sakit gitu ya, ada uzur lah atau lagi ini, beda ininya, girohnya tuh kalau bahasa ininya rasanya tuh beda. Nah, untuk terutama untuk anak-anak muda, ekspektasinya nggak usah terlalu tinggi lah gitu ya. Betul. Gimana ini dengan hatam Quran dan sebagainya. Saya juga pernah di posisi itu. Betul. Gitu. Bisa ngomong kayak begini tuh karena sekarang aja. Iya. Melalui proses. Sekarang udah jalani, nikmati, syukurin. Tapi jangan juga kita terlalu terlalu bebas gitu ya. Terlalu bebas itu maksudnya tidak ada pembatas. Nah, untuk itu bagaimana kaifiatnya punya target. Betul. Punya target. Kalau nggak punya target, kalian udah hampa hidup itu. Iya. Ya kan? Nah, itu. Jadi tadi menjelang kita melihat makanan gitu kan. Aduh, itu saya ngalami tuh di fase itu. Beli ini, lihat es channel apa tuh Kang Fadil, Elizabeth gitu ya. Terus maaf nih iklan, kemudian beli ini itu kan syahwat kita, keinginan kita aja. Tapi yang kita butuhkan bukannya tidak sebanyak itu kan. Allah itu dalam kita berdoa itu dia itu Allah itu akan menutupi kebutuhan kita, bukan memenuhi keinginan kita. Karena kita nggak akan mampu gitu. Kurang lebih begitulah. Ya. Ya memang gitu pada dasarnya itu ya, memang betul ya Kang ya, target ya, walaupun misalkan kita target sedikit aja lah, jangan terlalu tinggi itu untuk memotivasi kita gitu. Anak saya yang kecil Kang, saya yang kecil itu dari 4 tahun mungkin dia saum, berlatih gitu. Awalnya sih saya latih mau ikut saum sama kakaknya gitu ya. Ayo, ternyata saum pertama dia tamat. Saum kedua saya tanya, kamu buka sekarang nggak? Soalnya apa? Kan kamu masih kecil. Tapi dia tidak mau. Alasannya apa Kang? Alasannya tuh bukanya nikmat. Iya. Jadi itu ada motivasi bahwa ketika saum itu berbuka nikmat gitu. Betul. Jadi belum saya masukin bahwa kamu berpahala, kamu ini itu nggak akan masuk ya. Tapi ada hal yang memang dia dapat bahwa oh iya, ketika bersaum bukanya nikmat. Itu aja dulu pasti. Untuk level di usia seperti itu, pengetahuan dia sependek itu gitu kan. Apapun itu kita dukung aja, gitu kan. Dan misalkan, tapi jangan juga dipaksakan. Kamu harus gini gitu kan. Iya, betul. Ikutin aja. Karena kita pun nanti akan anak-anak kita itu akan mengalami, atau adik-adik kita itu akan mengalami fase-fase itu. Nah, tapi memang harus dikenalkan. Betul. Gitu. Nah, karena kita masalah kebiasaan, ada kan teman-teman saya tuh yang udah tua itu maksudnya udah dewasa gitu. Karena nggak terbiasa Kang dari kecilnya. Aduh, menghadapi saum Ramadan itu berat pisan. Asli. Itu sampai wah, gimana gitu. Kamu kok kayak ini gitu ya. Saya tuh menganggapnya kan saum itu tidak makan, tidak minum itu bagi saya itu B aja. B aja, nggak ada masalah gitu. Karena memang udah terbiasa dari kecil. Saya orang hidup susah gitu. Ya kan, beda dengan orang yang biasa kenyang terus dilaparkan kan, berbeda tuh. Makanya Rasulullah itu di bulan Syaban banyak berlatih saum. Sehingga di kita Ramadan karena begitu masuk Ramadan B aja kan udah terlatih gitu. Betul. Nah, makanya ke anak-anak seperti itu tuh harus dikenalkan. Jangan sampai tapi ini. Kurang lebih begitulah. Nikmat saum itu nikmat. Dari berbagai aspek juga nikmat. Gitu. Nah, kurang lebih begitulah pemirsa ya, Ikhwatul Iman Dialog Islam TV sekalian yang dirahmati Allah. Ya, jalani aja dengan sederhana dan dengan biasa aja gitu, jangan terlalu kaku atau bagaimana, karena
Islam itu agama yang ringan, yang mudah ya. Ya. Islam itu agama yang mudah, tapi di balik kemudahan itu pamrih semua. Gajinya gede semua, itu luar biasa gitu kan. Ya. Makanya kenapa kita tidak merasa berat dengan berislam itu karena kita nggak paham. Kita tidak menyadari bahwa kita itu sudah digaji oleh Allah. Iya. Dalam napas saja. Sok kita luangkan waktu sedikit. Makanya sama oleh Allah disinirkan babi ayyi alai rabbikuma tukadziban dalam surat Ar-Rahman, ya kan? Coba kita luangkan waktulah sedikit, gitu kan? Sekarang dalam napas aja dulu nih, napas. Satu tabung itu berapa? Taruhlah 50.000. Itu kekuatannya 3 jam. Sehari semalam 24 jam. Jadi butuh berapa tabung tuh? 8 tabung. 8 tabung kali 50 sehari itu 400.000 kali sebulan. Ya 12 juta itu buat napas doang. Tapi kita nggak pernah diminta oleh Allah tagihan untuk kita menggunakan napas atau oksigen dan sebagainya. Allah itu tidak pernah gratis untuk memerintah sesuatu. Pasti ada gajinya, dan gaji itu lebih besar. Ya, gaji itu istilah lain dari pahala lah. Itu karena itu tadi target. Kalau kita mentargetkan sesuatu itu harus yang pasti. Karena kalau yang tidak pasti, manusia itu kalau meleset sedikit dari target pasti jadi beban, pasti jadi stres. Makanya targetnya apa? Yang tidak akan meleset apa? Pahala dari Allah, gaji dari Allah, pasti itu yang akan kita terima kalau kita melaksanakannya sesuai dengan perbaiki niatnya dan kaifiatnya. Itu aja ya Kang. Ya, mungkin gitu ya. Ya mungkin memang terkadang ya memang gitu Kang. Mungkin memang untuk apa sih, untuk kita lah ya, yang sudah paham gitu ya, mungkin untuk yang sudah pemula, kembali gitu, yang udah ini. Karena kan pemula kalau misalkan diiming-imingi pahala, mungkin mereka juga tidak apa sih gitu ya, tidak terasa ya. Betul. Tapi ketika misalkan kita berhadapan dengan apalagi nih yang sekarang Gen Alpha gitu ya, anak-anak kecil sekarang yang lebih kritis Kang. Ya, sangat kritis, dia sangat terbuka gitu ya. Jadi mereka itu memang harus realistis segala sesuatu gitu ya. Jadi memang untuk kali ini ya gitu, ketika dia merasakan bahwa kenikmatan berbuka, ya dia mau bersaung gitu ya. Ketika dia lebaran mendapatkan jajan dari bapaknya gitu ya, dia merasa pahala juga kan dari bapaknya. Dia istilahnya apa? Mungkin buat dia masih merasakan bahwa yang real dulu gitu ya. Betul. Kalaupun misalkan nanti stepnya naik bahwa memang ya udah, kita yang pasti mau kita ikhtiarnya ini berhasil ataupun tidak, itu bukan urusan kita. Yang pasti dengan ikhtiar saya mendapatkan pahala. Gitu. Ya maksud saya itu begitu. Jadi misalkan buat target itu begitu ya. Kayak saya juga punya anak, saya juga saya latih begitu ya. Kang Padia juga tahu ya anak-anak saya seperti apa hasilnya sekarang gitu. Dengan apa fase-fase itu saya kasih pahala juga. Jadi kan orang itu kalau ada iming-iming, betul, harus ada itu dulu gitu. Iya pasti, nggak mungkin orang tuh sampai misalkan Kang Fadil apa hujan deras apa kilat bersama, tapi kalau ada motivasi untuk mendapatkan sesuatu, 7 gunung kita lewati, 4 benua kita seberangi, lautan. Kenapa? Ada yang dituju, gitu kan, mawar bodas tadi. jadi kalau ada target, kata saya dulu, ada pahala. Ya target itu pasti kaitannya dengan pahala. Pahala itu kan jangan nah salahnya kita itu, mindset kita itu selalu pahala itu kalau nanti di akhirat enggak. Kan gaji itu reward. Nah, bahasa ininya reward itu kan di dunia juga begini. Oke, nah nanti kalau kamu kuat seminggu nih, ya seminggu saum misalkan. Nggak bocor misalkan. Papa beliin sepeda ya. Itu kan pahala. Orang sampai Kang Fadil berdarah-darah di fighting itu, ini dunia saya ya. Sampai wah banyak tuh kan, darah sampai hidungnya bengkok tuh, sampai karena apa kan? Karena pahala. Pahala itu hadiah loh di balik itu gitu. Kan sampai berdarah-darah begitu. Nah, anak-anak juga kita didik, kita bina. Ya yang Gen Z juga, yang masih anak-anak SD, SMP gitu kan, yang baru menjelak mau masuk mukhalaf gitu. Ya kita latih, kasih pahala. Karena dengan pahala itu, wah kalau begitu mah enggak ikhlas dong. Ya justru ya itu tadi, pemahaman kita tentang ikhlas itu tidak berharap apa-apa. Betul. Ya, berat itu ikhlas itu. Iya, betul. Dan gitulah kurang lebih Kang. Iya, betul. Tapi memang Kang sebetulnya kan bab ikhlas itu next level ya. Iya. Kadang apa sih?
memaknain kadang gini Kang, Nah, ikhlas itu orang itu selalu beranggapan bahwa ikhlas itu antara eh, kita menerima sesuatu ya, ataupun misalkan kita memberi ya, dan yang diberi itu apa sih beranggapan bahwa saya ikhlas atau tidak gitu. ya. Padahal kan ikhlas itu urusan kita dengan Allah ya. Iya betul, nggak ada Saya yang tahu teman. nggak ada urusan sama yang diberi Iya gitu kan. betul betul nggak ada Saya urusan. ngeberi ke misalkan Kang Dedi ini, ngeberi ke ada anak-anak gitu ya, dengan alasan dia nih saya kasih semua gitu ya. Ikhlas tuh gitu ya. Kalau itu urusan ikhlas kan gitu kan. Rek ikhlas rek itu ke mau orang. Iya, gimana saya dan urusan ikhlas dan tidak saya dengan Allah kan itu ya, Kang ya. Ini memang itu. Jadi memang konsep ikhlas itu next level ya kan. Iya, betul karena ya itu. Tapi kita juga harus mulai dilatih ya anak-anak itu. Jadi bahwa ikhlas itu pamrih, gitu. Tapi Kenapa? sesuai ya. Sesuai. Tapi porsinya. pamrihnya bukan ke orang gitu. Karena kalau orang itu nggak ada, kamu udah nggak bisa ikhlas lagi. Betul. Ikhlasnya kepada siapa? Kepada Allah. Harus dibiasakan dari seawal mungkin anak-anak kita tuh kenal dengan Allah. Betul. Siapa ini? Kamu kenapa nggak boleh sama Allah? Kenapa ini? Karena Allah memerintahkan. Jadi Allah and terus gitu. Itu akan tadi balik lagi kepada mindset. Itu akan membentuk mindset Kang Fadil. Mau nggak mau. Kita mau pengen anak kita mindsetnya sesuai dengan harapan kita, tapi mindset yang kita berikan untuk ke sana mengarah ke sana, tapi mungkin dengan kolaborasi yang tidak membosankan. Betul. Tidak yang ini. Jadi yang sifatnya tadi kata Kang Fadil itu inovasi, kolaborasi dan apalah gitu ya. Jadi sesuatu kan kebanyakan sekarang gini Kang. Kalau udah bicara tentang kita baca Quran, asa boring gitunya, asa bete gitu. Ya mungkin buat kita enggak ya yang udah di level ini. Tapi buat anak-anak ya karena apa? Karena memang digambarkannya dari dulu, dari dia kecil memang baca Quran itu sesuatu yang susah. Iya. Ya, balik lagi kepada konsep awal. Nah makanya zaman sekarang kenapa? Wah, kesannya tuh kepada Allah tuh jauh. Karena memang kita tidak dibiasakan dari kecil itu bahwa Allah itu selalu Allah gitu kan. Nah mulai sekarang, alhamdulillah saya juga udah mencoba gitu kan testimoni gitu dan dengan anak-anak saya, dengan murid-murid saya. Pokoknya Allah and Allah forever. Terus gitu kan. Sehingga walaupun dikatakan mungkin namanya klise gitu ya seperti apa, tapi itu realita. Betul. Gitu. Seperti itu Kang. Ya, mungkin Kang sebelum dilanjut, ya seperti biasa Kang ada yang lewat dulu. Ya, enggak. Ya, mungkin ini dari Ihwatul Iman kita yang memiliki bisnis ya. Ada dari Kantin Rai, ini resto atau rumah makan yang menyediakan makanan dengan menu ala Sunda ya. Jadi buat Ihwatul Iman yang mau berbuka di bulan Ramadan ini, yang mau berbuka ataupun sahur dengan menu ala Sunda, bisa langsung saja ke Kantin Rai yang lokasinya ada di Jalan Sawah Kurung 4 nomor 8. Atau bisa juga di Jalan Muhammad Ramdan nomor 16 Bandung ya. Jadi buat teman-teman yang mau berbuka ataupun sahur di Kantin Rai, bisa untuk bulan Ramadan buka sebelum berbuka dan juga menjelang di waktu sahur ya. Dan kemudian ada juga Awana Resort, ini Watul Iman kita yang memiliki apa ya, kalau disebut lebih ke untuk healing ya. Di sini ada di Awana Resort ada camping ground, ada juga camping regular, ada camper van, ada camping deck. Jadi buat teman-teman yang mau mencari suasana baru, suasana pegunungan dengan camping dengan keluarga, maka langsung saja ke Awana Resort yang lokasinya ada di daerah Ciwidey. Dan untuk teman-teman yang mau ngecek bisa di IG-nya yaitu @awana_resort gitu, atau bisa WA di 0851 6367 4966. Dan kemudian untuk teman-teman yang ada di daerah Ciparai mau berbelanja,
baju, celana, gamis, insya Allah bisa di toko Laksana Ciparai. Tempatnya ada di mana? Tempatnya ada di Jalan Paledang nomor 9 di sebelah Masjid Agung Ciparai. Ya, buat Jadi lebaran buat tuh. ya buat teman-teman yang mau berbelanja bisa dicek aja ada apa aja sih di Laksana Ciparai. Bisa cek Instagramnya yaitu di @laksana_ciparai. Dan kemudian ada juga Jihad Snack atau Jihad Snack ini menyediakan kue-kue kering ataupun kue-kue basah. Dan untuk Iwatul Iman yang mau mengadakan acara bukber ataupun acara keluarga bisa langsung pesan saja ke alamatnya itu di Jalan Dulatip nomor 90 di belakang Pasar Baru. Ya. Atau bisa langsung saja kontak ke Mbak Anik ini melalui nomor 0895 3904 69062. Dan kemudian yang terakhir ini ada bakso cuanki Hegar Bandung. Jadi buat teman-teman yang mau merasakan bakso cuanki khas Bandung ya. Wes mantap tuh. Khas Bandung bisa langsung saja ke Jalan Ciwastra nomor 243 Buah Batu atau bisa cek di IG-nya yaitu @cuanki Hegar Bandung ataupun bisa memesan melalui aplikasi online ya. Jadi untuk Iwatul Iman yang mau makan di tempat mangga, mau dibungkus mangga, bisa langsung saja ke @cuanki Hegar Bandung. Nyoba nanti sama anak-anak sama Ya. ngabring nggak Enak kan tempatnya juga Kang di Ya, daerah pasti. Ciwastra ya, di rumahnya itu di tokonya Kang Tio ya. Iya, Tio. Ya. Mungkin Kang kembali ya Siap. ke masalah tadi rebahan ya. Mungkin Ya. memang kenapa kita sebetulnya lebih mengarah kepada gadget ataupun misalkan Gen Alpha ya gadget yang sekarang karena memang munculnya generasi rebahan itu di situ Kang. Betul. Karena apa? Mungkin kita memang kemarin dengan adanya COVID memang muncul lah itu ya, muncul generasi rebahan atau memang karena apa? Karena memang kita diisolasi selama kurang lebih 2 tahun ya oleh COVID itu yang menjadikan kita tidak produktif. Tidak produktif. Baik itu yang sekolah pun jadi di rumah gitu ya. Ini memang WFH gitu ya. Jadi memang kadang-kadang ada di masa-masa mereka beda dengan masa-masa sebelum ada COVID itu ya tidak ada hal yang seperti ini gitu ya. Nah, jadi memang sebetulnya ada juga mungkin di di generasi-generasi yang tua yang tetap berbahan gitu, sampai ini ada gitu ya. Cuman ya gitu Kang, tadi mungkin balik lagi ya ke kita jangan menjudge seseorang karena apa? Karena memang mungkin tadi ada yang sudah umurannya kalau kita sebut itu sudah dewasa, tetapi kenapa sih berat menjalankan saum ini? Mungkin karena tidak terbiasa gitu. Iya. Tapi bukan kita judge untuk menjadi buruk gitu, tapi kita bantu untuk dia kan gitu ya. Betul. Betul kan? Kan karena gini Kang, secara konsep dulu ya, konseptual dulu nih. Baik ada konsepnya ti aki-aki lah ya. Tapi nanti ujungnya di Gen Z. Karena Kang Fadil saya itu memang sehari-hari aktivitas saya memang sama Gen Z. Makanya pola pikir mereka, pola pikir gaya hidup mereka tuh tahu persis. Yang saya tuh ngajar dari anak-anak mulai SD hingga mahasiswa-mahasiswi gitu. Jadi kebanyakan sih di usia SMP dan SMA yang memang kalau bahasa Sundanya keur marejeuna gitu. Betul. Ya kalau saya tidak update tentang ilmu pengetahuannya tergilas lah gitu. Ya, boring nantinya. Nah, gitu anak-anak itu asik pisan bahasa saya itu gitu kan. Tapi mereka malah seneng gitu kan. Nah, oke. Jadi ini konsepnya dulu. Kan kita bicara konsepnya. Nanti teknisnya mah gimana lah teknis mah gimana situasi nanti. Iya. Jadi orang yang salah itu kan ada yang orang melakukan kesalahan karena tidak tahu yang benar Kang. Betul. Terus ada orang yang salah itu karena dia lupa. Yang ketiga ada orang salah itu karena dia terpaksa. Dan yang keempat ada orang salah itu yang memang dia sudah tahu bahwa itu salah tapi bedagong gitu. Dari 4 itu saking adilnya Islam yang dihukum hanya 1 kok. Ada yang keempat tadi yang tidak bebas hukuman. Ya itu artinya justifikasi itu Kang. Iya. Kan maksud tadi kan menurut ini nasi eta teu saum gitu. Padahal dia tuh bukan orang sini lagi gimana kan kita ujug-ujug. Lagi safar Nah, kan bisa jadi si teteh eta
misalkannya bentuk iya untuk sholat padahal penampilan syar'i pada keur haid kan kita nggak tahu gitu, atau lagi nifas kan kita nggak tahu. Nah jangan dulu justifikasi. Kebanyakan sekarang itu kita sudah hilang budaya bertanya, ya kan, ujug-ujug memutuskan aja, cepat-cepat memutuskan dengan apa yang kita lihat, tapi kita nggak bertanya kenapa dia seperti itu. Nah Gen Z sekarang itu pengennya ditanya, tapi dia males nanya. Bener aslinya. Kalau saya menjelaskan sesuatu, ada yang ditanyakan, ada yang nggak ngerti, diem. Tapi di belakang ngomong gitu kan. Tapi kalau ditanya seneng, kamu gitu kan ini. Nah akhirnya kita memang orang tua yang harus lebih aktif. Kenapa kamu tidak saum? Misalkan contoh nih ya. Kenapa kamu tidak saum? Karena saya begini. Nah, bagi orang yang terpaksa tidak saum, karena tadi ada yang salah itu karena keterpaksaan situasi dan kondisi, jangan dimarahin. Bantuan, kasih solusi. Kalau yang lupa, ingetin. Kalau yang tidak tahu, yang tadi tidak tahu, beritahu. Nah, betul. Gitu. Jadi kita jangan justifikasi. Nah, anak-anak sekarang itu memang pemikirannya liar ya, loncat-loncat dan sebagainya. Nah, ya teknologi kita juga ya. Betul, harus kita yang ini. Nah, tapi mereka itu sangat mudah diberikan contoh, maksudnya gini, yang realita gitu. Sini, kamu misalkan yang ada pertanyaan seperti kenapa, misalkan setan itu dari api, neraka dari api, dan setan mau naon teh, mau panaseun atau dasar-dasarna. Oh gitu, dia cabok we. Cabrod gitu cabok gitu kan, nyeri pan eta ieu naon kulit yang daging, eta kulit yang daging, tapi kamu masih nyeri nah gitu. Jadi butuh jawaban realistis gitu Kang. Betul ya, kurang lebih seperti itulah menghadapi Gen Z. Bagaimana kita jangan menjustifikasi terhadap seseorang, karena kita juga belum tentu lebih baik dari anak-anak itu gitu kan, tapi juga kita harus bijak sama anak-anak itu, supaya apa, generasi kita itu tidak ketinggalan oleh generasi yang lebih baik terdahulu gitu. Karena apa, diperkenalkan kembali lagi, kalau tidak kena maka tak sayang. Betul. Ya karena nggak kena pasti nggak sayang. Makanya saya selalu dalam mengajar saya di bela diri ya, terutama di jujitsu. Tapi itu sebenarnya kendaraan aja, padahal misi saya dakwah. Mengenalkan anak-anak muda sekarang ini terhadap konsep-konsep Islam itu seperti apa, konsep-konsep ibadah itu seperti apa. Ya kendaraan itu mah jujitsunya itu ya, bela dirinya itu ya kendaraan aja kan, alat untuk meraih tujuan, kurang lebih begitulah. Siap. Ya mungkin memang itu ya, pada dasarnya gitu, memang kita tidak usahlah menjudge gitu ya, karena pada dasarnya kita sama-sama kalau disebut mah, kalau dulu saya dinasehatin itu jelema mah silih sangka. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Sawang sinawang. Nah, itu jadi orang mah saling berprasangka gitu ya. Sawang sinawang bahasa Jawanya tuh. Jadi kalau kita menyangka bahwa dia baik gitu ya, belum tentu mungkin di dalamnya, dan mungkin orang lain bukan menyangka kita baik, belum tentu gitu ya. Jadi memang tugasnya tugasnya kita saling mengingatkan. Betul. Dan kita juga dibalik lagi, kitanya juga kalau diingatkan harus menerima. Betul. Ya, memang sebetulnya kan kadang ego Kang. Iya. Kadang ego yang muncul itu ego ketika kita diingatkan, padahal kita sudah tahu gitu, padahal kan cukup hatur nuhun gitu kan. Tapi kan ego yang naik kan, bahwa udah kayak apa gitu kan. Saya juga tahu gitu ya, kenapa harus dikasih tahu. Nah itu kan ego yang naik. Betul, gitu ya. betul. Ya, kadang-kadang memang hal itu yang memang kita pun harus bisa menerima, dan kita pun harus bisa mengingatkannya. Memang budaya sosialisasi lah ya. Iya betul. Dan memang mungkin kembali lagi nih kan ke yang tadi ya, bahwa rebahan itu ya, memang kalau disebut ya anak-anak sekarang gitu ya, Gen Alpha gitu ya, mungkin Gen Z sekarang mulai adaptasi nih, karena mungkin udah mulai pada dewasa Gen Z sekarang gitu ya. Tapi yang sekarang jadi PR itu ya Gen Alpha ini yang memang dia kalau disebut yang lebih cerdas, lebih realistis itu, lebih segala pun kalau disebut seakan-akan kan pertanyaan Gen Alpha itu seakan-akan seperti pertanyaan-pertanyaan ateis kan. Jadi kalau dibandingkan dengan
kalau mungkin kalau dari sisi pemahaman, kalau ini realistis apa yang Ya, dia pikirkan makanya. aja gitu ya, spontan gitu ya. Hmm. Jadi kadang-kadang memang pertanyaan-pertanyaan yang ya balik lagi kitanya yang harus bisa Hmm. ngejawab gitu. Hmm. Nah, memang kenapa mereka pun istilahnya menjadi merasa membosankan untuk membaca Quran, dia takut untuk ikut di bulan Ramadan saum itunya sholat ataupun apa, karena dia merasa bahwa takut sama Islam gitu ya. Hmm. Kadang-kadang kita pemahaman atau penyampaian kita kepada anak-anak kita mungkin salah. Mungkin kalau yang saya baca seperti itu, Kang. Hmm. Karena memang dari seorang psikologi menyatakan seperti itu, bahwa kadang-kadang orang tua yang menyampaikannya salah gitu. Kadang-kadang kita bahwa kamu nggak sholat kamu masuk neraka. Jadi kan anak itu langsungnya berpikir bahwa Iya, oh iya. Islam kok mengerikan gini ya. Salah dikit masuk neraka, salah dikit dosa. Kan nggak seperti itu gitu. Itu Maksudnya, anak-anak nini aja juga nggak mau deh. iya betul. Jadi sebetulnya pendekatan kita kan, Iya. pendekatan kita seperti apa, bahwa Islam itu kok Islam itu menyenangkan itu. Islam itu kalau disebut tadi kata Kang Teddy, yang dimunculkan pahalanya gitu. Iya. Yang dimunculkan reward-rewardnya banyak ini mungkin. Nah betul Kang, puntennya. Iya. Betul karena sebelum lupa nih, mohon maaf nih bukan motong Kang Fadil Iya, ya, enggak tapi apa-apa, karena Kang. barusan terpancing gini. Betul Kang. Jadi gini, ada kan orang-orang itu ya saya manusianya aja gitu ya, orang tua yang memang tidak bijak memerintahkan nyuruh anak sholat gitu. Itu benar kan? Benar itu, dan Betul. itu wajib. Iya. Teh sholat atau sholat. Wah susah gitu anaknya sholat. Teh sholat nggak mau, cepet di tengah. Nah tumbuh dalam dirinya, oh Islam teh kejam. Betul. Jadi dendam. ke Dendam. Betul. Islam teh kejam ningnya. Teteh sholat pukul cepret. Islam teh kieu. Jadi jangan pakai kekerasan gitu. Jangan Betul, pakai betul. kekerasan fisik maksud saya tuh. Saya kan tukang bela diri tapi Iya. nggak suka kekerasan Betul, fisik itu nggak betul. suka. Jadi dengan lemah lembut itu bukan berarti kita ngomongnya lelei gitu atau lemah, bukan. Lemah lembut itu tidak menggunakan cara-cara kekerasan. Betul. Kalau ngomongnya seperti saya misalkan tegas gitu kan, ya bisa dikatakan lemah lembut ukuran saya. Iya, betul. Jangan disamakan lemah lembutnya dengan ukuran Kang Padil kan Iya, begitu. betul. Nah, ketika saya kan basicnya militer, kemudian pekerjaannya juga sekarang di dunia kepelatihan ya lemah lembutnya kayak begini Iya, gitu betul. standarnya. Nah, ketika anak saya, ayo sholat. Wah, saya antep ya. Misalkan, sholat. Sholat. Terus lamun teu nurut bae urang gagal jadi manusia. Jadi orang tua tidak. Nabi Nuh juga tidak dikatakan gagal ketika mengajak si Kanaan gitu kan untuk beriman dia tidak mau. Artinya terus sampai kapan itu mengajak itu, dakwah itu. Sampai kita diberhentikan oleh Allah. Betul. Atau yang diajaknya yang diberhentikan oleh Allah. Makanya tadi jangan sampai memakai cara-cara kekerasan karena Islam itu tidak menyukai cara-cara kekerasan dan pemaksaan gitu kan. Makanya sholat atau teh sholat. Selama dia tidak mau terus ajak terus, tapi jangan menggunakan cara-cara kekerasan. Tentu sekali-kali juga butuh ketegasan sikap. Iya, betul. Itu contoh begini ya itu tadi ke pahala. Iya. Jadi ya udah katanya kalau teteh nggak mau sholat nah ya udah mau ada bare uang ayeuna teh THR. Contoh atau teteh nggak tamat saum biarin nggak dikasih THR kan itu motivasi gitu kan. Nah seperti itu. Jadi sekali lagi jangan menjustifikasi. Ingat iblis itu dilaknat oleh Allah bukan karena dia tidak beribadah dan bukan karena dia tidak beriman kepada Allah. Maksudnya iman itu meragukan ya, tidak meragukan bahwa Allah itu tidak ada. Bahkan iblis itu berdialog langsung dengan Allah. Tapi karena satu kata, ana khairu minhu. Jadi saya lebih baik dari orang dari itu. Jadi akhirnya dari sombong. Jadi kita merasa lebih baik dari orang lain, kemudian meremehkan orang lain. Enggak. Mari kita kasihkan bahwa berislam itu sungguh indah dan menyenangkan dia. Betul. Gitu. Ya. Nggak keras, nggak jahat Islam itu. Ya mungkin gitu ya Kang ya. Nah, jadi pada dasarnya memang balik lagi ya. Ketika kita melihat bahwa mungkin anak kita atau teman kita gitu ya, kembali lagi ke tema ya tadi, kok Ramadan rebahan aja gitu ya. Mungkin kita lebih utamakan jangan menjudge dulu, tapi kita coba berdialog dulu gitu ya. Nah mungkin kan karena memang
waktu juga Kang, Ya. sudah mau menjelang Ya, terbatas ya Kang. subuh ya. Subuh. Ya mungkin hatur nuhun Kang Sami-sami, Teddy Kang Fadil. sudah mau sharing di sini. Ya. Mudah-mudahan kita bisa sharing lagi di lain waktu ya. Amin, Jadi, insyaallah, amin. dan mungkin untuk Iwatul Iman, teman-teman sekalian, hatur nuhun yang sudah mancok dari tadi. Ya mungkin terakhir dari saya pada dasarnya intinya adalah jangan munculkan trauma agama Islam kepada anak kita. Ya, betul. Ini nih jadi pengingat pun untuk saya secara pribadi karena memang pada dasarnya apa yang kita katakan, apa yang kita tegaskan kepada anak-anak apalagi yang masih kecil itu bisa menempel ya. Ya. Dan tadi terekam gitu ya. Dan tadi betul kata Kang Teddy, sebetulnya apa suruhan kita atau ajakan kita jangan dengan kekerasan. Ya. Kalaupun kekerasan memang ada saat di mana kita memunculkan kekerasan dan itu pun ada aturannya. Iya, betul Kang, betul. Jadi jangan sampai kita kekerasan baik fisik maupun verbal kan. Betul. Jadi kadang-kadang yang saya lihat gitu ya, fenomena sekarang memang banyak psikologi tentang anak yaitu gitu. Jadi mungkin tidak secara fisik tapi secara verbal gitu ya. Ya misalnya kamu nggak sholat subuh mau jadi apa gini itu kan betul. Itu salah satu kekerasan verbal yang udah aja cukup gitu. Kamu belum sholat subuh dulu. Kamu sholat subuh dulu, kan udah aja gitu. Daripada ada embel-embel di belakang yang memang itu bisa jadi kekerasan verbal begitu kan. Nah mungkin mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu ya untuk kita semua, jadi pengingat untuk kita semua. Paling tidak jadi perbandingan ya. Ya, jadi perbandingan untuk kita semua. Mungkin kita sebagai orang tua dan kita pun sebagai anak. Pada dasarnya apa yang kita lihat dari teman kita, sahabat kita, anak-anak kita, orang tua kita, jangan judge dulu, tapi coba untuk tabayun, ajak ngobrol dulu. Pendekatan. Ya mungkin terima kasih juga untuk tim IT, Kang Dapin, ada juga Kang John, ada juga Kang Arya, dan ada Kang Najmi. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pahala ya. Amin. Untuk semua. Amin. Oke, sekian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.